Pagi tadi saya sudah memerintahkan kepada Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan saya perintahkan untuk membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. Seluruh aparat negara tak akan membiarkan tindakan pengecut semacam ini. Kepada DPR dan kementerian yang terkait yang berhubungan dengan revisi undang-undang tindak pidana terorisme yang sudah kita ajukan pada bulan Februari 2016 yang lalu, artinya sudah 2 tahun, untuk segera diselesaikan. Kalau nantinya di bulan Juni, di akhir masa sidang, belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan perpu. Anak-anak mahasiswa, saat ini saya berada di kantor Densus 88 anti teror Polri. Sebagai dosen tentunya saya bangga melihat kalian semakin baik dan kemudian juga memiliki ilmu hukum yang luas dalam hal hukum tindak pidana terorisme. Untuk itu saya sampaikan teruslah belajar dalam mengembangkan diri agar apa yang kalian cita-citakan nanti bisa terwujud. Sekali lagi saya bangga kalian semua. Terima kasih. Halo teman-teman, ini saya akan membahas tentang bahayanya terorisme di Indonesia. Nah, sebelum itu kita akan sedikit mengulas dulu tentang teroris di Indonesia itu yang pernah terjadi ya. Yang salah satunya yang sangat besar yang belum lama ini terjadi yaitu yang di Sarinah. Di sini saya akan berterima kasih kepada dosen pengampu saya yaitu Bapak Edi Hasibuan yang telah mengajarkan kami tentang teroris. Nah, di sini kita akan membahas bahaya terorisme di Indonesia. Nah, mungkin kita akan mulai aja. Sebelumnya saya akan perkenalan dulu. Saya Anita dari Universitas Bhayangkara Jakarta. Oke, saya akan di sini akan membahas tentang pertama yaitu pengertian teroris dulu. Apa sih pengertian teroris yang sebenarnya? Nah, dalam rapat tim rancangan undang-undang, tim perumusan rancangan undang-undang anti terorisme tersebut terdapat 2 alternatif definisi terorisme. Nah, yang pertama yaitu terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis seperti lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas internasional. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan atau rasa takut yang secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis seperti lingkungan hidup, fasilitas publik, fasilitas internasional dengan adanya motif politik, ideologi, dan atau gangguan keamanan. Oke, saya akan melanjutkan mengenai membahas kita tentang terorisme yang tadi sudah dibahas pengertiannya oleh Anita secara mendalam. Apa pengertian awal dari terorisme itu? Saya akan melanjutkan lagi mengenai kebijakan legislatif dalam penanggulangan terorisme, di mana pemerintah Republik Indonesia dibebani oleh amanat sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni agar negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, apalagi yang bersifat internasional.
Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang bersandar kepada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang dirumuskan dalam undang-undang yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengatasi tindak pidana terorisme. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang membutuhkan pola penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa. Itu bisa disebut extraordinary measure. Mengingat kategori yang demikian, maka pemberantasannya tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana pada umumnya. Korban dari tindak pidana terorisme juga tidak sebatas pada korban jiwa, tetapi juga pengrusakan bahkan penghancuran dan pemusnahan harta benda, lingkungan hidup, sumber-sumber ekonomi, di samping juga dapat menimbulkan kegoncangan sosial yang hebat dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Untuk mengantisipasi terjadinya segala kemungkinan dengan kegiatan terorisme, maka pemerintah Indonesia berpendapat adanya syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah terpenuhi. Pemerintah bertekad untuk segera bertindak. Kerjasama internasional juga dipandang perlu untuk dilakukan, mengingat pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melihat bahwa aksi-aksi terorisme hingga kini masih terus terjadi, dan mengingat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, serta makin menjadi ancaman serius terhadap prinsip-prinsip perdamaian dunia sebagaimana termaktub dalam piagam PBB. Pada saat ini negara Indonesia sudah memiliki perangkat hukum mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme dalam bentuk undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Nanti semua undang-undang itu mungkin akan dibahas oleh teman-teman saya. Oleh karena itu Anita sekarang juga akan mendalami lagi mengenai terorisme itu sendiri. Terima kasih. Nah, materi yang selanjutnya yang akan dibahas yaitu kebijakan aplikatif dalam penanggulangan terorisme. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, perbuatan yang melanggar dan berhubungan dengan tindak pidana terorisme dibagi menjadi dua kelompok, yaitu satu, tindak pidana terorisme diatur dalam bab 3 pasal 6 sampai dengan pasal 19. Yang kedua, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme diatur dalam bab 3 dari pasal 20 sampai pasal 24. Kelompok pertama memuat 35 perumusan tindak pidana terorisme dari pasal 6, termasuk juga percobaan, pembantuan, mufakatan jahat. Sedangkan kelompok kedua mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan proses, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dan atau yang dilakukan oleh orang-orang yang mencegah, merintangi, atau meninggalkan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme. Nah, untuk itu mungkin selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman kami secara lebih luas lagi tentang terorisme. Terima kasih. Mohon izin, saya akan melanjutkan. Secara historis, sebagian besar terorisme dalam masyarakat tradisional telah terinspirasi oleh agama. Memang, para teroris sering mengklaim bahwa mereka melaksanakan kehendak Tuhan. Contoh-contoh historis ini adalah pengingat yang baik. Terorisme di Indonesia yang dilakukan oleh kelompok militan Jamaah Islamiyah yang berhubungan dengan Al-Qaeda ataupun kelompok militan yang menggunakan ideologi serupa dengan mereka. Sejak tahun 2002, beberapa target di negara barat telah diserang. Korban yang jatuh adalah turis barat dan juga penduduk Indonesia. Terorisme di Indonesia dimulai tahun 2000 dengan terjadinya bom Bursa Efek Jakarta, diikuti dengan 4 serangan besar lainnya. Yang paling mematikan adalah bom Bali tahun 2002. Berikut beberapa terorisme di Indonesia. Yang pertama di tahun 1981, Garuda penerbangan 206 dari Palembang ke Medan. Yang kedua, tahun 1985, bom Candi Borobudur. Kemudian yang ketiga, tahun 2000, bom Kedubes Filipina, bom Kedubes Malaysia, bom Bursa Efek Indonesia, dan bom Malam Natal. Kemudian yang keempat, 2001, bom Tahun Baru, bom Bali, dan bom McDonald. Yang kelima, tahun 2003, bom Komplek Mabes, bom Bandar Soekarno-Hatta, dan bom JW Mario. Kemudian di tahun 2004, bom Palopo, bom Kedubes Australia, dan bom di Gereja Immanuel. Kemudian di tahun 2005 ada bom Ambon dan bom Bali. Di tahun 2009 bom Jakarta. Dan selanjutnya di tahun 2011 ada bom Cirebon, bom Gading
Serpong, dan bom Solo. Di tahun 2016, bom dan baku tembak di Jakarta. Kemudian di tahun 2017 ada bom Panci Kampung Melayu. Dan yang paling terakhir ada di tahun 2018 penyanderaan sejumlah anggota Brimob dan bom Surabaya dan kelompok terorisme Jamaah As-Sahud Daulah di Mapolda Riau. Sekian dari saya. Mohon izin untuk saya Salisu S. Alforni ingin menyampaikan tentang tindak pidana teroris. Sebagaimana telah dipaparkan, ternyata dalam menanggulangi terorisme di Indonesia dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Untuk yang pertama, kebijakan legislatif diatur di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana teroris ini melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap penegak hukum yang menangani tindak pidana terorisme, memberikan kesaksian palsu, memberikan alat bukti dan barang bukti palsu. Nah, kedua, kebijakan penanggulangan aplikatif dalam terorisme sama untuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Karena pada saat itu belum ada peraturan khusus terorisme pada kasus bom Bali tanggal 12 Oktober tahun 2002. Pihak penyidik juga mengalami hambatan karena ternyata untuk mengungkap saksi-saksi dan jaringan terorisme memerlukan banyak waktu sehingga jangka waktu penahanan yang diatur undang-undang masih kurang memadai. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdapat penambahan tindak pidana baru dan perubahan terhadap beberapa pasal. Di dalam konsep perancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2008, tindak pidana teroris diatur dalam buku 2, bab 1, bagian keempat khususnya termuat dalam pasal 242 sampai dengan pasal 251. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Susanto, mahasiswa semester 6 di Ubara Bayangkara, Jakarta. Ada beberapa hal yang tadi sudah dibahas dengan teman-teman terkait dengan tindak pidana teroris. Di sini saya akan menyampaikan tentang pencermatan terhadap mengapa tindak pidana terorisme disubur di Indonesia. Dan memang kalau kita bicara mengenai hal kegiatan tindak pidana terorisme ini sudah disampaikan oleh rekan saya yang tadi menyampaikan tahun ke tahun selalu ada, bahwa mengapa itu selalu terjadi, apa yang salah. Dan kalau kita bicara mengenai Indonesia, bahwa di Indonesia memang mempunyai faktor yang menyebabkan tindak pidana terorisme ini selalu, kalau kita lihat ya, faktor geografis, bahwa kepulauan, pegunungan seringkali dijadikan tempat latihan, dijadikan tempat untuk mereka tindak pidana terorisme yang akan melakukan teror. Yang kedua, kita bicara mengenai kultur, di mana kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi yang mereka gunakan peluang Undang-Undang Dasar 45 untuk melakukan angkatan jahat, yang kemudian tidak kalah bahwa faktor kemiskinan, sehingga cara pandang, pendidikan, agama sangat kurang yang memudahkan mereka merekrut sebagai pelaku-pelaku bom bunuh diri. Dan itu menyebabkan dan sampai saat ini masih terjadi di beberapa kasus ke belakang yang terjadi di Indonesia. Apakah salah? Apakah ada yang salah di sini? Kenapa tidak pidana itu terjadi? Kami memandang bahwa hukum di dalam penindakan dan pencegahan yang perlu kita perkuat. Bukan saja orang melakukan kemudian ditindak pidana, tetapi belum melakukan, namun sudah melakukan serencana
sudah menginformasikan, mempromosikan tentang tindak teror, itu sudah bisa terjadi. Kalau kita lihat dunia saat ini, bahwa teknologi perkembangan bukan hanya mau membawa satu kemaslahatan, tapi banyak hal yang akhirnya digunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kaitannya dengan radikalisme, bahwa dari penelitian bahwa 91% saat ini terpapar radikalisme, tindak terorisme adalah dari media sosial. Ini yang menjadi perhatian. Satu hal kalau kita bicara global, di tahun 2000-an ke bawah, kondisi para terdakwa tindak pidana terorisme setelah ditanya bahwa mereka dalam proses rekrutmen butuh 5-10 tahun untuk melakukan tindak pidana. Tapi sejak tahun 2021, kalau kita lakukan evaluasi bahwa mereka itu hanya cukup 1 tahun untuk bisa melakukan tindak pidana. Jadi kaitan terhadap Indonesia mengapa sangat subur tentunya bukan hanya kepada pendekatan hukum terhadap manusia, tapi juga hukum terhadap teknologi, dengan harapan ada batasan dalam melaksanakan kebebasan berekspresi baik di virtual dunia maya maupun juga dalam kehidupan sehari. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan nanti akan ditambahkan dari rekan-rekan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Budi Prasetya, mahasiswa UBAR, Fakultas Hukum, angkatan 2015. Dengan ini saya ingin menjelaskan tentang tindak pidana terorisme, kerjasama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme yang dilakukan pemerintah dengan negara lain, baik di bidang intelijen, kerjasama teknis, maupun aparat kepolisian yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Hendaknya dijelaskan dan diatur dengan terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui dan tidak menimbulkan rasa curiga adanya campur tangan pihak asing terhadap aparat hukum negara Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu mempertahankan penerapan hukum mati demi melindungi kemaslahatan umat manusia secara umum. Kejahatan terorisme bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, sehingga hukuman mati patut diberlakukan demi tegaknya rule of law di Indonesia. Pemerintah harus meningkatkan keamanan dan rasa tentram di masyarakat dengan melibatkan segenap elemen masyarakat di dalamnya. Pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat untuk memperkecil jurang pemisah antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin. Karena hal ini bisa berakibat terjadinya kecemburuan sosial yang tidak menutup kemungkinan mengarah ke tindakan terorisme.